Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini untuk tugas praktikum IPA-nya adalah tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang hidup berdekatan atau saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis simbiosis yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme, di mana kedua pihak saling menguntungkan. Yang kedua adalah komensalisme, satu pihak diuntungkan, pihak lain tidak dirugikan. Yang ketiga parasitisme, satu pihak diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan. Untuk contoh yang pertama, batang pohon yang ditumbuhi dengan lumut atau lumut kerak. Untuk pohonnya ini kita menggunakan pohon nangka. Hubungan simbiosis yang terjadi adalah simbiosis mutualisme, di mana lumut kerak, jamur atau ganggang, ya. Di sini apakah pohon dirugikan? Tidak, karena lumut ini tidak mengambil makanan dari pohon dan tidak merusaknya, sehingga pohon ini tidak dirugikan karena lumut ini bukan parasit. Lumut hanya menempel untuk mendapatkan tempat hidup dan kelembapan. Yang berikutnya adalah tentang tanaman rambat yang menempel pada permukaan tembok. Ya, ini adalah tumbuhan merambat yang disebut dengan Ficus pumila atau tanaman dolar. Jenis simbiosis ini termasuk dalam simbiosis komensalisme, di mana satu pihak diuntungkan namun pihak lain tidak dirugikan. Untuk pohon dolar yang merambat pada dinding ini menempel pada tembok untuk mendapatkan tempat hidup, cahaya dan udara. Tembok tidak mengalami kerugian secara biologis karena tembok ini bukan makhluk hidup. Tanaman pun tidak mengambil nutrisi dari tembok, hanya permukaannya sebagai media merambat. Artinya tanaman tersebut diuntungkan, sedangkan tembok tidak dirugikan juga, sehingga ini termasuk simbiosis komensalisme. Contoh lain untuk simbiosis komensalisme yaitu ada pada tanaman pohon yang ditempelkan dengan tanduk rusa. Ya, tumbuhan ini termasuk simbiosis komensalisme karena tanaman tanduk rusa ini hanya menempel pada pohon untuk mendapatkan tempat hidup, cahaya dan udara. Tanduk rusa tidak mengambil makanan dari pohon induk atau pohon besarnya. Akar tidak masuk ke batang pohon sehingga pohon ini tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi hubungan antara pohon dan tanduk rusa ini termasuk dalam simbiosis komensalisme. Contoh simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Di sini kita lihat ada nyamuk yang menghisap darah manusia. Pihak yang diuntungkan adalah nyamuk karena mendapat darah sebagai sumber protein atau makanan untuk bertelur. Di sini yang dirugikan adalah manusia karena manusia sini akan mengalami gatal, iritasi, bahkan bisa terkena penyakit demam berdarah. Demikian yang saya dapat sampaikan untuk praktikum IPA di SD pada kali ini tentang simbiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.